Katanya banyak uang, seharusnya Papiu harus ada ini di saat seperti ini, di saat terjatuh seperti ini. Jangan biarkan My Princess untuk ngontrak, turun grade itu. Di tengah memanasnya konflik perceraian yang kian menyita perhatian, seorang netizen yang budiman dengan akun @princessinggit.d menyindir tajam penurunan standar hidup Sarwendah setelah resmi meninggalkan rumah mewah Ruben Onsu. Netizen yang berbakti tersebut menyoroti kenyataan bahwa Sarwendah kini justru harus menyewa rumah kontrakan yang berukuran jauh lebih sempit. Keputusan pindah ini dinilai sebagai bentuk penurunan kelas drastis dari kehidupan bergelimang harta dan fasilitas kemewahan yang selama ini selalu disediakan oleh Ruben. Selain menyinggung kondisi tempat tinggal yang kini amat terbatas, sindiran pedas juga diarahkan kepada sosok kekasihnya, Giorgio Antonio. Sosok yang kerap dijuluki sebagai pengusaha kaya raya tersebut disentil lantaran dinilai tidak mampu memberikan bentuk bantuan finansial secara nyata untuk membelikan sebuah hunian baru saat Sarwendah kesulitan. Realitas pahit ini sekaligus memicu tudingan bahwa dukungan manis media sosial sangatlah berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi aktualnya. Ternyata si Endah ya, kasihan juga dia kan. Dia pindah rumah itu ngontrak, tapi kata eda-edanya tuh banyak uang. Si Papiu tuh juga banyak uang. Masa sih mereka nggak bisa ngebeli rumah yang harga 3 mm, 5 m, 6 m gitu? Kan banyak uang. Bayangkan kalau setengah jam 200 juta, bayangkan kali sehari kali 24 jam non-stop. Kemana uang itu? Eda-eda, tolong bantu, cepat beli semua tuh dagangannya itu, iya kan? Beli semua produk-produk yang masih dia jual tuh dalam kegelapan. Ya kan? Katanya banyak uang, seharusnya Papiu harus ada ini di saat seperti ini, di saat terjatuh seperti ini. Jangan biarkan My Princess untuk ngontrak, turun grade itu. Sementara di suami punya rumah 70 miliar. Belum lagi di rumah sana, belum lagi villa, belum lagi yang rumah itu lagi. Aduh, belum lagi aset-aset lain, mobil-mobil, perhiasan. Aduh, kok turun grade sekarang? Dari punya rumah mewah karena kesombongan dan tidak mengakui kesalahannya, nggak tahu berterima kasih, menzolimi orang yang baik, ngontrak sekarang. Eda, kemana kalian? Aduh, please lah, Dak. Kasihan itu majikan itu, makanya beli, Dak, beli. Jangan cuma nonton keromantisan doang kalian. Ya beli itu, ya. Aduh, si Onsu dong. Kemarin dia pergi lihat mobil baru. Harga 3 miliar. Ya kan? Aku kira sudah bulat tekadnya, ya kan, untuk meninggalkan rumah itu. Kukira sudah ada persiapan dari CEO, ya kan. Kalau banyak uang mah zaman sekarang mah keluar hari ini juga, ntar malam itu sudah ada rumah itu. Kan banyak rumah-rumah disediakan oleh semua setiap daerah itu kan. Rumah-rumah yang maksud aku tuh rumah siap pakai, rumah jadi gitu kan, banyak itu diinin sama orang, dipromosin juga di tok-tok ada, di aplikasi lain ada. Kalau banyak uang tinggal di chat nih, tinggal di TF, apa susahnya gitu. Tapi sekarang ngontrak katanya, ikan kasihan kan. Lagian si Eda-Eda, Oon ini, kenapa kalian tidak membeli, cuman bisa nyongoceh aja. Nggak bermutu ocehan kalian kalau tidak bisa membantu. Seperti kita dong, si Onsu nih sekarang ini, aduh banyak tuh laku jualannya. Dibeli sama itunya, sama pen-pennya si Onsu. Nggak seperti Eda-Eda yang keparat ini. Sudah banyak ngoceh, dia yang sudah
membesar-besarkan masalah si Enda. Ya kan, dia yang sudah mengungkit-ungkit masalah yang nggak perlu diungkit, dicetuskan oleh Eda. Sekarang Eda nggak bertanggung jawab. Cuman ada lab Eda, ya kan, satu Eda ada lab gini. Sekarang wanita tangguh kita, wanita yang kita support sudah mengeluarkan semua unek-unek dan isi hatinya. Ujung-ujungnya dia bilang, semangat ya, ini kau jelaskan setiap partnya itu, kau jelaskan. Kayak gitu loh. Nah sekarang itu banyak dirujak tuh lagi setelah dia keluar kandang kan, banyak dirujak sama netizen, bukannya semakin oke, semakin baik, semakin diterima, semakin blunder. Gimana ceritanya, Eda tolong. Gimana ceritanya ini? Dia ngontrak, Eda yang ngoceh, Eda yang menghancurkan hidupnya si Endah. Eda yang menghancurkan hidupnya si Endah. Asal kalian tahu kenapa Inca bisa begitu. Ya iyalah, mereka yang selalu ngomong hoax sana sini, akhirnya ditangkap sama pennya si Onsu, dikasih bukti fakta. Ya kan, perang media sosial, ya kan, antara netizen kubu ini dan netizen kubu sana. Ya kan. Si Onsu kemarin lihat mobil, jalan-jalan mencoba lihat mobil, ya kan. Nah yang ini ngontrak, downgrade dia. Terus apa fungsi CEO yang punya toko 2000 itu nggak bisa membantu calon pendamping idaman? Iya, terus keluar kemarin ada di live IG-nya dengan kamarnya yang sempit gitu kan, udah gelap. Prihatin juga sih sama keadaan CEO, ya kan. Terus katanya sekarang ini si Endahnya yang cari-cari dia. Dicari mulu katanya. Ya iyalah dicari. Terus keberatan perempuannya, emang kau nggak mencari aku? Iya, terus di komentarnya, pasangan serasi, cantik kuanteng. Nggak butuh itu, yang butuh ini. Ya, butuh ini biar nggak ngontrak Eda tuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan Koko Densu bilangnya pada saat live ada beberapa hal mungkin yang harus dikurangin gitu, kayak live itu ya seperti yang kita lihat bersama bahwa di live itu ada beberapa kompilasi live juga yang sudah digabung, ya kompilasinya gitu di saat dia live sama pacarnya itu kayak tiba-tiba kaget gitu, seperti tepok gitu, terus tangannya nakal gitu, maksudnya seperti tangannya terlihat itu seperti agak-agak nakal gitu, terus tatapannya apa segala macam tidak wajar di negara Indonesia Raya ini yang menganut atau menganut budaya dan etika ketimuran yang sangat tinggi gitu. Nah itulah yang dibahas sama Koko. Kok jawabnya, saya memang selalu live di rumah, semua produk itu saya selalu live-nya di rumah apa segala macam gitu untuk menjaga anak-anak segala macam. Bukan itu, mau live di kebun pisang kayak di kebun terong kayak dimanapun tidak masalah, dengan pacar lu tuh tidak masalah gitu. Maksudnya Koko itu kan dia sudah sebut ketimuran apa segala macam, kan konteksnya ke situ. Tapi kok bahasa beda, kok jawabannya beda. Ini gimana? Gue bingung, coba deh. Cek, kalian udah pada nonton belum podcastnya Sarwenda? Jadi ini mah menurut gue ya, Cek. Jadi itu tuh awal mulanya tuh kayak si Ruben juga bilang katanya kesalahan gue adalah selalu mengiyakan gitu ya semua permintaan istri dan anaknya. Jadi nggak bisa bilang enggak. Kayak dianya pun kayak nggak enak gitu kalau misalkan anaknya atau istrinya minta apa bilang nggak ada. Enggak. Padahal realita hidup tuh kayak gitu ya, dunia tuh mutar gitu. Kadang kita lagi ada duit, ya ada fasenya juga. Gue juga ada fase yang aduh gue lagi gak ada duit nih gitu ya. Mau artis siapapun pasti pernah ada di fase itu gitu kan. Cuman bedanya kayak gak punyanya duit gue sama yang lain mungkin beda gitu kan.
kayak gitu aja mungkin gitu. Tapi gue pun ya, Ruben pun juga sama gitu, pernah ada di fase yang gue tuh lagi nggak ada duit sebenarnya, tapi dengan tuntutan istrinya pengen ngebangun rumah atau anaknya pengen nonton konser Blackpink kayak gitu-gitu kan, selalu mengiyakan, dan pada akhirnya tuh jadi bom waktu yang akhirnya meledak juga gitu, kayak cicilan rumahnya akhirnya harus di stop gitu. Terus ada katanya di podcastnya si Sarwenda kan, itu kan yang sama Densu, ada debt collector dari mobil lah apalah gitu ya, itu mah wajar gitu ya, karena kan emang dunia TV sekarang udah nggak kayak dulu gitu kan ya. Terus juga aku lihat kan di podcast itu katanya Sarwenda mau menanggung hutang yang walaupun itu bukan hutang dia gitu kan, tapi dia lupa kalau itu ngebangun rumah puluhan M itu kan udah pasti duit Ruben gitu kan. Nggak tahu tuh, walaupun si Sarwendanya nggak tahu si Ruben itu kapan minjem banknya gitu kan, tapi kan udah pasti uangnya tuh buat dia juga gitu kan. Nah, terus aku juga lihat akhirnya si Ruben ini ngeluarin bukti bahwa dia tuh sering dapat perlakuan yang nggak baik gitu, kayak dijudesin gitu kan. Mungkin semenjak nafkahnya di stop sama cicilan rumahnya nggak dibayar gitu. Ya kalau cicilan rumah sih kayaknya dia juga muak gitu ya. Rumah yang dia bangun capek-capek kerja gitu kan, dicicil, dibayar gitu kan. Harus si CEO itu nongkrong mulu di rumah dia. Ya maksudnya dari pihak Sarwenda aja juga bilang kalau kenapa dia live di situ gitu, karena dia pengen kerja sambil ngeliatin anak-anaknya. Jadi kayak ya Sarwenda juga ada benernya gitu, tapi ya ada salahnya juga. Keduanya juga adalah kayak begitu. Cuman kita sebagai netizen yang ngelihatnya kayak mungkin si Sarwendanya juga kesel gitu ya ke si Ruben tuh, kayak udah nggak dibiayain lagi gitu kan. Jadi dia kayak akhirnya Ruben atau siapa pengacaranya tuh ngeluarin bukti bahwa si Ruben ini sering diperlakukan yang nggak baik gitu, kayak dijudesin gitu. Bahkan si CEO itu pun kayak gitu perlakuannya. Udah berasa kayak anaknya si Ruben itu anaknya dia, dan si Ruben itu orang asing di kehidupan anak-anaknya. Gue pikir plot twist dari curhatannya cewek Virgo ini kepada Bang Densu selama 1,5 jamnya itu ada di komen netizen. Ternyata gongnya itu ada di last minute terakhir pas udah mau end si interviewnya. Dia udah klarifikasi panjang lebar, ternyata dia itu udah bermediasi. Nih mohon maaf nih, tim PR-nya ngaco sih. Ini kalau gue jadi tim PR-nya nih ya, kan di awal kan dia kan sibuk nih mengklarifikasi, oh kenapa A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kenapa efeknya jadi kayak begini. Kalau kata gue nih ya, lu kan udah mediasi nih, yang dimana udah ada pihak ketiga, udah ada pihak mantan sama lu, yang dimana secara etika kalau lu udah melakukan tindakan mediasi, ya udah selesai. Gak usah dibahas-bahas masalah yang dulu-dulu, dan masalah internal lu gak usah jadi konsumsi publik. Itu akan jauh lebih manis. Ini menurut gue ya. Dan lu datang ke podcastnya Bang Densu fokusnya untuk minta maaf sekali lagi aja, dan menginformasikan kalau lu udah bermediasi dan udah menemukan solusi atau jalan tengahnya nih. Walaupun lu gak bisa cerita, udah, itu yang kita butuh denger. Dan ke depan nih, lu berharapnya supaya netizen itu, ya istilahnya lu cari simpatik lah. Lu mau seolah-olah menggiring opini aja. Jangan sayang, jangan. Gak boleh kayak begitu. Udah, ngakuin salah. Kalau lu udah pernah berkata-kata kasar di live, lu bilang lu udah berdamai sama sang mantan, dan lu mohon arahan, udah itu paling bener. Udah, yang dimana nanti niscaya traffic lu bakal kembali bagus. Tapi kenapa lu gak melakukan itu? Kesel gue, kesel. Duh, kurang briefing nih. Aduh, gregetan gue.